semuanya, perkenalkan nama saya Anggris Lusin dulu, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana menyusun materi public speaking. Hal pertama yang paling penting yang harus kita lakukan adalah menentukan tujuan. Sebelum memulai, kita harus menentukan tujuan kita dalam berbicara di depan umum. Apakah kita ingin mengedukasi, menginspirasi, atau menghibur audiens. Nah, dengan menentukan tujuan ini akan membantu dalam menyusun materi dengan lebih terarah. Yang kedua, kita harus kenali audiens kita. Nah, ketahui siapa audiens kita, apakah mereka ahli dalam topik yang akan kita bahas atau mereka pemula, dan apakah mereka memiliki latar belakang yang beragam atau seragam. Nah, dengan memahami audiens akan membantu kita dalam menyesuaikan konten dan gaya penyampaian kita. Yang ketiga yaitu tentukan struktur presentasi, di mana susun presentasi kita dengan menggunakan struktur yang jelas, misalnya bagian pendahuluan, isi, dan terakhir kesimpulan. Di pendahuluan ini tarik perhatian audiens dengan pengantar yang menarik seperti pantun. Nah, di bagian isi ini jelaskan topik dengan jelas dan berikan contoh atau bukti yang mendukung materi kita ini. Nah, di dalam kesimpulan, ringkaslah poin-poin utama dan juga berikan pesan terakhir yang berkesan kepada audiens. Yang keempat yaitu gunakan visualisasi yang efektif, di mana menggunakan slide dan visualisasi lainnya untuk membantu menyampaikan pesan kita dengan lebih jelas dan menarik. Nah, dan pastikan visualisasi yang kita gunakan relevan dengan konten yang kita sampaikan dan tidak terlalu banyak informasi yang membingungkan audiens. Yang kelima yaitu gunakan bahasa tubuh yang tepat. Selain kata-kata yang kita ucapkan, bahasa tubuh juga berperan penting dalam menyampaikan pesan. Jaga kontak mata kita dengan audiens, gunakan gerakan tangan yang mendukung, dan juga berdiri dengan sikap yang percaya diri. Yang keenam yaitu latihan, dan latihan. Persiapkan diri Anda dengan baik dan latihanlah presentasi Anda sebelum tampil di depan umum. Nah, latihan ini akan membantu kita dalam menguasai materi kita dan meningkatkan kepercayaan diri serta mengurangi kegugupan atau kecemasan di depan umum. Yang ketujuh yaitu evaluasi dan perbaiki. Setelah presentasi atau public speaking selesai, evaluasilah diri Anda, apakah berhasil atau apa yang harus perlu diperbaiki, dan teruslah belajar dan berkembang dalam kemampuan public speaking. Nah, selain itu ada salah satu tahap yang penting dalam public speaking yaitu ice breaking. Nah, ice breaking ini merupakan teknik yang digunakan dalam public speaking untuk memecahkan kebukuan dan menciptakan suasana yang santai dan ramah dengan audiens sebelum memulai presentasi utama atau dalam berjalannya presentasi. Nah, beberapa contoh ice breaking yang dapat kita lakukan dalam public speaking yaitu cerita singkat atau pertanyaan atau polling, games, aktivitas fisik yang ringan, melakukan teka-teki. Nah, pastikan untuk membeli ice breaking yang sesuai dengan topik atau audiens kita. Selain itu, pastikan juga bahwa ice breaking yang digunakan tidak terlalu rumit dan tidak memakan waktu terlalu lama sehingga tidak mengalihkan fokus dari presentasi atau topik utama. Nah, sekian dari saya dan terima kasih.